Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karina Rusadi dengan NIM 2010912220023. Saya dari Program Studi Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran Universitas Samumangkurat angkatan tahun 2020. Dalam video ini, saya akan menjelaskan visi, misi, dan tujuan dari Universitas Samumangkurat, Fakultas Kedokteran, dan Program Studi Kesehatan Masyarakat. Kemudian ada 8 kompetensi sarjana kesehatan masyarakat dan juga konsep Miracle. Selamat menyaksikan. Yang pertama, visi Universitas Samumangkurat, yaitu terwujudnya Universitas Samumangkurat sebagai universitas terkemuka dan berdaya saing di bidang lingkungan lahan basah. Berikutnya, misi Universitas Samumangkurat. Yang pertama, menyelenggarakan Tridharma perguruan tinggi yang berkeadilan, berkesetaraan, berkualitas, dan relevan dengan perkembangan iptek, yang berfokus pada program unggulan lingkungan lahan basah. Yang kedua, menyelenggarakan penguatan tata kelola universitas berdasarkan tata kelola universitas yang baik, atau good governance, mengembangkan kelembagaan, meningkatkan kualitas sumber daya masyarakat dan sarana prasarana. Yang ketiga, menyelenggarakan pendidikan yang berbasis karakter wajah sampai kaputing atau wasaka, tetap bersemangat dan kuat bagaikan baja dari awal sampai akhir, dan berdaya saing internasional. Yang keempat, menyelenggarakan kerjasama dengan berbagai perguruan tinggi dalam dan luar negeri, pemerintah pusat dan daerah, dunia usaha dan industri, serta pemangku kepentingan lainnya pada tingkat nasional dan internasional. Berikutnya, visi Fakultas Kedokteran, yaitu menjadi fakultas yang terkemuka dan berdaya saing dalam bidang kesehatan, terutama di bidang lingkungan lahan basah. Selanjutnya, misi Fakultas Kedokteran. Yang pertama, menyelenggarakan pendidikan dalam menghasilkan lulusan yang terkemuka dan berdaya saing dalam bidang kesehatan, terutama di lingkungan lahan basah. Yang kedua, menyelenggarakan penelitian yang menghasilkan iptek dalam bidang kesehatan, terutama di lingkungan lahan basah. Yang ketiga, menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat dan menyebarluaskan iptek dalam bidang kesehatan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, terutama di lingkungan lahan basah. Yang keempat, memantapkan tata kelola yang transparan dan akuntabel. Berikutnya, visi Program Studi Kesehatan Masyarakat. Program Studi Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran Universitas Samumangkurat akan menjadi program studi yang unggul dan berdaya saing dalam penyelenggaraan Tridharma perguruan tinggi dalam pengembangan ilmu kesehatan masyarakat yang berorientasi pada lingkungan lahan basah pada tahun 2025. Berikutnya, misi Program Studi Kesehatan Masyarakat. Yang pertama, menyelenggarakan program pendidikan yang berorientasi pada nilai-nilai integritas, unggul, dan terdepan di tingkat nasional dalam ilmu kesehatan masyarakat di bidang lingkungan lahan basah dengan memperhatikan isu strategis kesehatan masyarakat yang berkembang dan sesuai dengan kebutuhan pasar. Yang kedua,
menyelenggarakan penelitian berdasarkan evidence base yang bermutu tinggi, kreatif, dan inovatif dalam rangka pengembangan keilmuan kesehatan masyarakat untuk menjawab permasalahan pembangunan kesehatan masyarakat, khususnya di bidang lahan basah. Yang ketiga, menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui kegiatan pemberdayaan dan penyebarluasan informasi kesehatan berdasarkan hasil kajian ilmiah untuk mengembangkan keilmuan berwawasan kesehatan masyarakat dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Yang keempat, membuat kerjasama dengan pihak swasta, perguruan tinggi lain, dan pemerintah. Pada tujuan umum, yang pertama, menghasilkan lulusan yang memiliki nilai integritas, unggul, dan terdepan dalam menguasai ilmu kesehatan masyarakat di bidang lingkungan basah dengan mengutamakan isu strategis kesehatan masyarakat. Yang kedua, menghasilkan karya ilmiah bermutu tinggi, kreatif, dan inovatif, baik secara teoritik konseptual ataupun metodologi yang tepat memperkaya pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ilmu kesehatan masyarakat yang selaras dengan pengembangan kesehatan masyarakat. Yang ketiga, meningkatkan peran serta aktif dalam membantu pemerintah, masyarakat, dan pemangku kebijakan, terutama dalam bidang kesehatan masyarakat pada lahan basah, serta menyebarluaskan informasi kesehatan berdasarkan hasil kajian ilmiah untuk meningkatkan derajat hidup masyarakat. Yang keempat, menghasilkan jejaring dengan pihak swasta, perguruan tinggi lain, dan pemerintah. Tujuan pendidikan program studi kesehatan masyarakat Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat sebagai lembaga pendidikan akademik dan keprofesian secara terintegrasi dalam rangka mendidik mahasiswa melalui proses belajar mengajar dengan menyelesaikan seperangkat kurikulum, sehingga mempunyai cukup pengetahuan, keterampilan, dan sikap untuk melaksanakan pendidikan kesehatan masyarakat dalam suatu sistem kesehatan nasional sesuai dengan kebijaksanaan umum pemerintah yang mencakup: pertama, menghayati dan memahami pembangunan di bidang kesehatan sebagai bagian dari pembangunan nasional. Yang kedua, menggunakan kaidah-kaidah ilmiah. Maka dalam rangka menerapkan kemampuan profesionalnya untuk mengidentifikasi, menganalisis, menilai, dan menentukan prioritas permasalahan kesehatan masyarakat dengan menimbang berbagai faktor khususnya dalam bidang perilaku, lingkungan, dan pencegahan. Yang ketiga, memiliki kemampuan untuk menyusun rencana, melaksanakan, mengawasi, dan melakukan penilaian upaya-upaya pelayanan kesehatan baik yang bersifat promotif dan preventif, tanpa mengabaikan kuratif dan rehabilitatif. Yang keempat, bekerjasama dengan berbagai sektor dengan disiplin ilmu dalam pembinaan, pendidikan, pelayanan, dan pembangunan kesehatan masyarakat. Yang kelima, menunjukkan kemampuan sebagai pemimpin dan bekerjasama bersama masyarakat dalam suatu tim pembinaan dan pembangunan kesehatan masyarakat. Selanjutnya, mampu bersikap proaktif, bersedia menerima dan mampu menggunakan pengetahuan dan teknologi baru untuk membentuk dan memperkuat kepribadiannya sebagai warga negara Indonesia yang bertanggung jawab. Berikutnya, bersikap kritis dan menunjukkan sikap terbuka terhadap cabang-cabang ilmu, alam, biomedik, sosial budaya, ekonomi, dan teknologi baru lainnya, serta menjadikan landasan pembentukan kepribadiannya sebagai ilmuwan dan profesional di bidang kesehatan masyarakat. Selanjutnya, memahami dan dapat menjelaskan tahapan-tahapan perkembangan dan menguraikan dimensi-dimensi kesehatan, baik sebagai ilmuwan dan profesi kesehatan masyarakat. Selanjutnya, peka dan peduli terhadap masalah-masalah kesehatan masyarakat yang kemudian ditunjukkan dengan rasa penuh tanggung jawab dan keterkaitannya untuk memecahkan, menyelesaikan, dan melakukan pembinaan kesehatan kepada masyarakat. Selanjutnya, mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan diri dalam ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya ilmu kesehatan masyarakat dengan berpedoman pada pendidikan sepanjang hayat. Selanjutnya,
8 kompetensi sarjana kesehatan masyarakat. Yang pertama, mampu melakukan kajian dan analisis situasi atau analytic or assessment skills, yaitu mampu mendefinisikan masalah secara tepat, mampu menentukan kegunaan dan keterbatasan data, mampu mengidentifikasi data secara tepat dan relevan sebagai sumber informasi, mampu mengevaluasi integritas dan komparabilitas data, mampu menggunakan prinsip-prinsip etika dalam mengumpulkan data. Yang kedua, mampu mengembangkan kebijakan dan perencanaan program atau policy development or program planning skill, yaitu mampu mengumpulkan, meringkas, dan menginterpretasikan informasi tentang berbagai isu kesehatan, mampu menyatakan pilihan kebijakan, memformulasikan dengan jelas dan padat, mampu membahasakan implikasi kesehatan fisikal, administrasi, legal, sosial, dan politik. Yang ketiga, mampu berkomunikasi secara aktif atau communication skills, yaitu mampu melakukan komunikasi melalui tulisan, lisan, atau metode lainnya, mampu meminta input dari individu dan organisasi, mampu mengadvokasi program individu dan organisasi, dan mampu menggunakan media teknologi dan jaringan untuk menyebarkan informasi. Yang keempat, mampu memahami budaya setempat atau cultural competency skills, yaitu mampu menggunakan metode yang tepat dan profesional untuk berinteraksi secara sensitif, efektif, dan profesional dengan orang yang berbeda latar belakang. Juga mampu memahami adanya dinamika yang berkontribusi terhadap keragaman budaya atau sikap. Yang kelima, mampu melaksanakan pemberdayaan masyarakat atau community empowerment, yaitu mampu menggabungkan berbagai strategi untuk berinteraksi dengan orang dari berbagai latar belakang. Juga merespon berbagai kebutuhan sebagai konsekuensi keragaman budaya. Yang keenam, memiliki penguasaan ilmu kesehatan masyarakat atau public health science skills, yaitu mampu mengidentifikasi kewajiban individu dan organisasi dalam konteks pelayanan kesehatan masyarakat, esensial, dan fungsi-fungsi dasar. Yang ketujuh, mampu merencanakan keuangan dan terampil dalam bidang manajemen atau financial planning and management skills, yaitu mampu mengembangkan dan mempresentasikan suatu anggaran, mampu mengelola program sesuai dengan kondisi keuangan, juga mampu menerapkan proses penganggaran atau budgeting. Yang terakhir, memiliki kemampuan kepemimpinan dan berpikir sistem atau leadership and system thinking skills, yaitu menciptakan budaya berdasarkan standar etika dalam organisasi dan komunitas. Juga membantu menciptakan nilai dasar dan visi bersama menggunakan prinsip-prinsip ini sebagai pedoman pelaksanaan program kesehatan masyarakat. Adapun profil lulusan sarjana kesehatan masyarakat berpedoman pada karakter seorang tenaga kesehatan masyarakat yang profesional atau biasa dikenal dengan Miracle. M. Manager. E. Innovator. R. Role model atau researcher. A. Apprenticer. C. Communication. L. Leader. Dan A. Educator. Baiklah, yang pertama, manager. Manajer atau manajemen adalah suatu kegiatan mengatur guna mencapai suatu tujuan atau menyelesaikan pekerjaan meliputi 6M: man, money, materials, machine, methods, dan markets. Dengan kata lain, manajemen kesehatan masyarakat adalah penerapan manajemen umum dalam sistem pelayanan kesehatan masyarakat, sehingga yang menjadi objek dan sasaran manajemen adalah sistem pelayanan kesehatan masyarakat. Yang kedua yaitu innovator. Yang dimaksud dengan inovator yaitu dalam ilmu kesehatan masyarakat dipelajari bagaimana menentukan strategi pemecahan masalah kesehatan yang ada dalam masyarakat. Caranya yaitu pertama, menentukan prioritas masalah yang dapat dilakukan secara kualitatif dan kuantitatif. Yang kedua, penetapan kriteria, pemberian bobot masalah, dan menentukan scoring setiap masalah. Yang ketiga, penyusunan POA atau Planning of Action untuk memecahkan masalah kesehatan yang ada di masyarakat tersebut. Yang ketiga, role model atau researcher. Researcher atau penelitian, karena dalam kesehatan masyarakat, penelitian merupakan salah satu komponen yang integral.
Jika ada kewajiban untuk melindungi kesehatan masyarakat, maka tentu ada kewajiban untuk mempelajari bagaimana cara terbaik untuk melakukan hal tersebut, dan untuk itulah dilakukan penelitian. Dalam penelitian, dilakukan pengumpulan informasi untuk mengidentifikasi penyebab penyakit dan bagaimana pendekatan yang akan dilakukan untuk melindungi atau menjaga kesehatan masyarakat. Yang keempat, apprentice, mampu belajar dalam tim dan mampu bekerja cepat. Sebagai orang yang terlatih dalam ilmu kesehatan masyarakat, mengajarkan mengenai pertama, cara meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui berbagai tindakan pencegahan terhadap terjadinya masalah kesehatan. Yang kedua, dengan kata lain, ilmu kesehatan masyarakat memiliki keahlian atau profesional terhadap ilmu mencegah penyakit dan berbagai masalah kesehatan masyarakat. Yang kelima, communication. Sebagai agen komunikasi dalam masyarakat tentu harus merakyat, karena bidang kesehatan masyarakat memerlukan pribadi yang kuat yang berupaya untuk memperbaiki kesehatan masyarakat dan kesejahteraan. Ilmu ini sangat ideal bagi mahasiswa yang ingin mendapatkan kepuasan bahwa mereka bekerja untuk memperbaiki kehidupan orang lain. Juga dituntut untuk selalu dekat dan bersama masyarakat, karena masyarakat tersebutlah objek terpenting dalam ilmu ini. Untuk itulah, salah satu profil ilmu ini dikatakan sebagai communication. Yang keenam, ada leader. Leader atau pimpinan adalah seseorang yang mampu mempengaruhi tiap individu dari suatu kelompok atau organisasi untuk bekerja sama mencapai tujuan yang akan ditentukan, mengajarkan bagaimana mempengaruhi masyarakat melalui berbagai jenis promosi kesehatan, baik langsung atau tidak langsung, untuk mencegah penyakit dan berbagai masalah kesehatan guna meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Dan yang terakhir yaitu educator. Sebagai pendidik, maksud dalam ilmu kesehatan masyarakat terdapat tanggung jawab melakukan usaha sadar dan sistematis untuk mempengaruhi masyarakat agar mampu mendukung dan melakukan semua hal yang bertujuan untuk peningkatan derajat kesehatan. Dalam hal ini, orang yang berkutat dalam ilmu kesehatan masyarakat sebagai pendidik dalam bidang kesehatan masyarakat sebagai kelompok yang mendapatkan pendidikan kesehatan. Pendidikan atau educator ini kembali berhubungan dengan promosi kesehatan untuk mengubah paradigma dan perilaku negatif masyarakat agar mampu berperilaku yang menguntungkan kesehatan. Sekian dari saya, salah hilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.